Oke, sekarang gue sama Bung Doni atau lengkapnya Kusen Doni Hermansyah. Bung Doni ini salah satu dosen ya, Don ya? Ya. Di Institut Kesenian Jakarta atau IKJ dan Polimedia. Politeknik Negeri Media Kreatif. Ya disingkatnya Polimedia. Itu di mana tuh? Di Serengseng Sawah. Daerah mau ke Depok ya? Lenteng Agung. Ya malah sebenarnya udah mepet sama UI sebenarnya itu. Oh, oke. Sekarang nih gue mau ngobrol-ngobrol nih sama Bung Doni tentang seni film. Nah, kebetulan Doni ini mengajar pengantar seni film. Ya dulu namanya pengantar seni film, sekarang kalau di IKJ diganti jadi dasar seni film. Oh, oke. Boleh. Tapi sama aja sih sebenarnya. Oke. Boleh tuh Don. Apa sih seni film kalau malah sampai ada pengantarnya? Ya sebenarnya kan bagaimanapun gitu, yang namanya seni kan sebenarnya ada aspek, ya kalau dibagi dua lah katanya, aspek yang aspek kreatif gitu sama aspek teknis gitu. Ya artinya jujur aja gini, lo nggak bakalan bisa lah ngomongin kreativitas apalagi di film misalnya atau di seni tanpa membicarakan hal-hal yang juga memang jadi teknisnya gitu. Nah intinya kan sebenarnya kalau dibagi di dalam film, terutama seni, di seni terutama film itu kan terdiri dari 3 hal sebenarnya. Ada sainsnya, ada ilmu pengetahuannya, ada estetikanya, dan ada teknologi. Nah, yang jadi persoalan kan sebenarnya selama ini banyak orang misalnya katakanlah hanya fokus pada estetika sama teknologi, atau misalnya cuma sains doang sama teknologi gitu misalnya gitu ya. Sehingga misalnya kalau di film kan jadi banyak orang cuma ngurusin teknologi aja, misalnya kamera baru keluar, pokoknya udah jelalatan matanya gitu, alat sound baru keluar. Tapi kalau di kuliah lo tuh Don ya, itu pengantar seni film tuh membahas apa Don? Apa sebenarnya yang sebenarnya lebih ngomongin perangkat sih. Kayak seperti? Ya artinya kan buat tadi kalau seni itu kan ada ilmu pengetahuannya sebenarnya. Okay. Ya, atau film itu ada ilmu pengetahuannya. Karena kalau enggak juga jadi sulit ketika orang harus bisa mempelajari. Misalnya gini deh, bagaimana sih membuat film yang baik? Gitu. Bukan bagus ya, karena bagus menjadi relatif. Baik itu kan ada, kita bisa mengukur sesuatu jadi baik dan tidak gitu. Maksudnya kita bisa bikin standarisasinya gitu. Ya tentang efektif dan efisien gitu ya. Setidaknya itu efektif dan efisien. Terus misalnya karena film ini adalah sebuah media, misalnya aja ketika dia digunakan untuk menyampaikan pesan, kan logikanya sih sesimpel pesan lo sampai apa enggak kan gitu. Oke, karena film kan mengkomunikasikan sesuatu gitu misalnya kan gitu. Nah akhirnya kan mau nggak mau ini harus bisa ada ukurannya. Nah kalau di pengantar seni film kebetulan sebenarnya yang dipakai itu bukunya David Bordwell, judulnya Film Art and Introduction. Ya sebenarnya sih banyak sih buku, tapi di ketika lo ngajar atau di kelas lo pakai itu ya? Secara mendasar iya, karena kan misalnya kitabnya ya? Iya kitabnya. Tapi kalau ngomongin isiannya kan nggak mungkin gue cuma pakai Bordwell, karena memang di satu sisi Bordwell sangat teoritis gitu. Oke. Walaupun sebenarnya gini, kalau secara ya hegemoni ilmu pengetahuan di dalam film, terutama ngomongin dasar seni film ini atau pengantar seni film ini, itu sebenarnya cuma 2 sih.
ada bukunya David Bordwell judulnya Film Art and Introduction, sama kumpulan tulisan sebenarnya, tapi yang memimpin atau pimpinan dari penulisan ini namanya Jacques Omong. Dia profesor di Sorbonne. Itu kumpulan tulisan maksudnya kumpulan tulisan, dia mengumpulkan banyak wawancara orang, ini atau tulisan orang dikumpulin. Jadi memang diedit gitu, di compile. Monograf ya sebenarnya. Buat gue sih monograf. Ya kayak semacam monograf lah, tapi kalau monograf kan panjang. Dibilang jurnal juga bukan jurnal, tapi memang tulisan ya sebenarnya sama dengan Bordwell. Cuman kalau Bordwell tuh nulis berdua, sekarang sih bertiga ya sama istrinya sama temannya. Kalau ini memang kumpulan tulisan, di situ ada Jacques Omong, ada Michel Marie misalnya. Jadi macam-macam. Tapi judulnya The Aesthetic of Film. Jadi dua buku ini sebenarnya yang jadi panduan di banyak sekolah film sebenarnya. Makanya itu banyak sekolah film. Dalam hal ini ketika lo menyampaikan ilmu atau pengantar seni film itu, dua buku ini jadi enggak, gue pakai satu. Oh, satu. Iya. Tapi ada dua. Tapi secara global di dunia ini yang ada dua resource, iya, istilahnya ada dua resource itu. Yang banyak pakai estetik of film itu misalnya kayak kalau di Brazil, di sekolah-sekolah film di Brazil makanya itu. Korea Selatan itu pakainya itu. Oke Don, kalau kan seni film mungkin ada definisinya gitu ya. Tapi ini kan lu kalau ngomongin ternyata di sekolah tuh di sekolah film ada pengantarnya gitu. Itu wilayahnya apa tuh Don? Kalau ada poin-poinnya nggak tentang itu? Intinya sih sebenarnya kalau pakai istilahnya Bordwell ya, ini mungkin kalau pakai istilah yang lain bisa jadi beda juga. Bordwell membagi dua estetika film itu jadi yang namanya film form, bentuk film, sama film style, gaya film. Nah, film form ini berurusan sama persoalan penceritaan sebenarnya. Jadi sehingga sama dia tuh memang kalau di materinya kan diulik misalnya kayak pentingnya bentuk apa sih, itu ada macam-macam gitu dalamnya. Ya misalnya kayak ngomongin bahwa bentuk itu adalah sebagai sebuah sistem, adanya pengalaman, konvensi, itu semua kebahas gitu. Terus prinsip-prinsip bentuk juga ada. Misalnya kayak persoalan bahwa yang namanya cerita itu harus punya kesatuan gitu. Lo nggak bisa pecah-pecah. Karena walaupun kadang-kadang kalau kita nggak sadar tuh ternyata kan, makanya kalau bikin cerita kan kadang ada satu adegan tuh nyempil sendiri gitu, misalnya kayak gitu. Nah terus kayak misalnya bagaimana mengkonstruksi naratif atau cerita itu ada. Misalnya kayak kesadaran tentang adanya story, plot, terus yang kemarin misalnya yang kita sebut ngobrol misalnya tentang persoalan desain opening, desain ending misalnya, subjek, terus konsep ruang, konsep waktu. Intinya sih kalau kemudian di kebanyakan sekolah film, aspek ini kemudian jadi semacam perangkat untuk kita bisa membuat konsep bentuknya kayak gimana. Jadi pengantar seni film ini kayak sebetulnya paling tidak mengetahui dan mengenali dulu ya film itu apa sih gitu. Iya. Jadi untuk lebih setidaknya sadar bahwa fungsi film tuh apa. Jadi paling tidak sih fungsi-fungsi dari perangkat-perangkatnya sih sebenarnya. Oke. Nah kalau misalnya kayak di gaya film kan ada misalnya kayak ada mise en scène. Mungkin banyak orang menonton film banyak, tapi istilahnya kata mise en scène mungkin asing gitu. Atau sinematografi kan kadang-kadang orang salah, ya misalnya bukan salah tapi persepsi tentang sinematografi banyak pendapat ya tentang sinematografi. Misalnya sinematografi itu sama film dianggap sama gitu misalnya. Padahal biasanya sinematografi itu urusannya sama kamera gitu kan. Sinematografi itu sebetulnya bagian dari film sebenarnya. Nah, atau terus kemudian ada editing sama suara gitu. Penataan suara ya, konsepsi tentang penataan suara. Nah, itu sebenarnya yang dikasih itu. Jadi pengantar seni film itu memberikan overview ya. Overview. Semacam generalisasi film
dilihat dari form ya tadi ya. Film form sama dan film style. gaya. Film form dan film style. Oh, jadi di pengantar seni film itu membahas dua hal itu ya. Jadi belum tentang bikin skrip, belum tentang belum. Jadi sebenarnya kayak memang ngomongin directing kayak apa. wacana atau- sih sebenarnya. Oh, jadi wacana maksudnya apa? Ini teori-teorinya. Teori-teori dasar tapi ya. Teori-teori Seperti apa tuh, dasar. Don? Ya misalnya kayak tadi yang gue sebutin kayak tadi lah, misalnya ngomongin subjek tuh gimana sih, atau karakter, dan apa sih bedanya karakter sama karakterisasi gitu. Oke. Atau bahkan misalnya gini, yang simple aja deh set gitu. Kalau misalnya kita orang misalnya mungkin bikin skenario jago apa, kita coba tanya definisinya plot apa sih. Karena cuma ngomong alur kan plot, ya terus menjelaskan alur tuh gimana? Kadang kan Oke. agak susah juga gitu. Atau misalnya paling gampang deh, misalnya kayak di di sinematografi deh, kayak misalnya orang ngomong, wah ini saya pakai nanti framingnya gini ya, komposisinya begini ya, tapi begitu ditanya komposisi itu apa sih gitu. Oh. Jadi pengantar seni film nih boleh dibilang peta besarnya ya sebelum kalau untuk lo mau mendalami atau memahami tentang seluk-beluk membuat film tuh sifatnya komprehensif sebenarnya, menyeluruh. Dan makanya lu bilang tadi overview. Jadi memang menyeluruh dari A sampai Z, tapi memang belum mendalam. Tapi hitungannya dari sinilah lo punya peta. Lo punya peta, dan kalau misalnya lo mau mendalami, lo tau persis apa yang harus didalami. Lo tinggal membreakdown apa aja yang dibahas, apa aja yang di pengantar seni film itu dibahas gitu. Yeah. Jadi hal-hal yang secara keseluruhan ada di dalam sebuah film, terus fungsinya, terus bagaimana sebenarnya kalau fungsi yang itu punya ini dong pasti akhirnya yang punya. gue ajarin sih sebenarnya lebih pada ini sih, misalnya kayak gue breakdown misalnya itemnya apa aja sih di perangkat itu sama fungsinya. Atau misalnya kalau nanti kita bikin konsep tuh misalnya kontribusinya buat cerita apa sih gitu. Oke. Ya jadi setiap item yang ada yang dalam paparan atau overview pengantar seni film ini itu juga punya fakulti masing-masing ya. Iya. Punya apa sih istilahnya majoring ya? Punya majoring atau spesialisasi masing-masing ya. Oke, karena pada dasarnya artinya tadi kayak tadi lu bilang sinematografi itu bagian dari film, artinya setiap dalam film tuh ada instrumen-instrumen sendiri-sendiri itu yang juga perlu sebenarnya ada dipahami lebih lanjut. Satu lagi sih overview-nya ini mungkin di luar dari aspek estetika sebenarnya, yaitu ngomongin aspek produksi, distribusi sama eksibisi. Walaupun ya karena gue juga bukan pelaku itu ya. Distribusi dan eksibisi gue cuman bisa ngasih gambaran besar gitu misalnya. Ya kan kadang-kadang gini, orang ngomongin Hollywood gitu misalnya. Tapi kita tanya, lo tau gak sih yang namanya bedanya studio sama perusahaan gitu? Oh, oke. Misalnya perusahaan produksi PH gitu. Nah itu apa tadi lo bilang kan kita ngomongin seni film tuh ada aspek-aspek di luarnya juga gitu. Itu jadi satu kesatuan. Maksudnya kan kalau di mata kuliah gue apa? iya. Maksudnya di luar, maksudnya kan kalau estetika kan ngomonginnya kan bagaimana membuat filmnya, membuat produk filmnya, craftman-nya. Ya. Jadi memang itu karyaan gitu ya. Ya. Jadi bagaimana film itu bisa dibuat, artinya kan perlu dana, perlu uang, atau perlu bisnis atau bahkan iya sampai situ. Tapi yang gini, tapi ada juga aspek bahwa ada hal-hal yang memang harus lo sadari. Misalnya ini contoh dari yang gue ajarkan tuh, memang ini ada di Boardwell gitu, bahwa ketika lo produksi, lo harus tahu persis ada dua hal yang mempengaruhi lo. Satu aspek teknis, yang kedua aspek sosial budaya, termasuk alam gitu. Nah maksudnya gini, kalau aspek teknis kan itu jadi gini, gue nggak pernah mengajarkan bahwa teori lebih penting dari teknis. Nggak ada buat gue, semuanya penting. Karena apa? Ya lo bikin film, terus apa? Teknis ini maksudnya ya misalnya praktek ya? Iya, bukan praktek, jelas praktek, tapi urusannya sama alat gitu. Ya. Jadi misalnya kayak
shoe tripod lo ketinggalan aja, itu lo bisa misalnya merugikan banyak orang gitu. Jadi domino efek ya. Jadi domino efek gitu. Semuanya jadi saling terkait ya. Ya. Dan misalnya kayak kesadaran tentang bagaimana lo menyiasati, bagaimana lo bikin maksudnya bukan ini ya, bukan bukan teknis melakukannya, tapi ngasih gambaran aja, misalnya kayak kayak lo bahwa lo harus bikin plan A, plan B. Misalnya lo kejebak, gue bilang, misalnya contohnya gue bilang lo udah di dalam rumah mau syuting, tiba-tiba tetangganya jenderalnya meninggal, lo mau gimana ya gitu, hal kayak gitulah misalnya. Jadi memang untuk memudahkan, misalnya buat teman-teman yang lagi atau tertarik ingin memahami seni film, itu perlu banget ya berarti ya. Kalau gue sih sangat perlu, karena setidaknya membaca beberapa buku, dua buku tadi tuh tentang memahami dulu fungsi film atau pemetaan film itu penting ya. Nah, itu pemetaan. Tapi kalau gue sih ya kalau mau disarankan memang baca dua-duanya, tapi setidaknya salah satu sih cukup, karena memang untuk cari-cari kesimpulannya dari buku itu. Iya memang karena dua itu sebenarnya memang berbicara hal yang sama, tapi point of view-nya beda sih. Kalau Boardwell itu point of view pembuat, tapi masih pembuat ini harus mikirin penonton gitu loh. Ya setidaknya punya peta untuk membuat langkah-langkah lah. Kayak misalnya apa yang harus dipelajari. Gampangnya gini, kalau kita jadi penonton kita enak ya gitu. Iya. Tapi kalau yang Jack omong itu yang The Aesthetic of Film, itu bodo amat. Jadi beneran pure point of view lu sebagai pembuat, lu nggak mikirin penonton gitu. Ya memang beda sih, maksudnya punya keunikan masing-masing gitu. Dan melalui pengantar seni film tuh praktek di kelasnya juga lu pasti nonton banyak film ya. Maksudnya paling tidak wacana atau teori-teorinya disampaikan juga di support atau didukung dengan film-film kan, karena itu kan gue bikinin semacam sistematika untuk penulisan. Sebenarnya itu nantinya fungsinya buat penulisan konsep sebenarnya. Oh, jadi dari jadi dari pengantar seni film itu akan membantu baik pembuat film yang sudah profesional dan atau pemula itu untuk memformulasikan konsep sebuah film ya. Iya. Ya bahkan sampai ada pengakuan ya teman sih kalau sekarang ya. Dulu sih mahasiswa. Dulu belum teman. Dulu mahasiswa gue lah gitu. Oke, dulu mahasiswa. Sekarang jadi ini ya, sekarang, jadi ya gua kalau kan nongkrong bareng. Sesama ya, kolega. Oke. Dia sempat ngomong gini. Untung Bang lo ngajarin DSF. Itu jangan salah, untuk gue sampai sekarang gue pakai Bang. Tadi lu sempat bilang dulu pengantar seni film, sekarang dasar seni film. Berarti berapa lama tuh Don lu menjadi staf pengajar di IKJ? Ya gue kan mulai ditarik jadi asisten dosen dulu almarhum Pak Ahli Tarifin tahun 98 tahun 2000 gue udah ngajar karena ya biasa sih lo tau lah, dulu kan pada maunya kan jadi filmmaker. Oke. Nggak ada yang mau jadi nggak ada yang mau ngajar, ya udah kita ngalah ngajar aja. Wah, menarik banget Don. Oke, mungkin sampai sini dulu, nanti kita bisa lanjut lagi dalam topik yang lain. Thank you Doni. Oke, sama-sama sih.